Aku kira gangguan di mes nomor 13 cuma suara, cuma bisikan. Sampai aku menemukan sesuatu di dalam lemari kamarku. Sebuah nama, tergores dalam, seolah ditulis dengan panik, lalu ditutup paksa dengan cat. Dan yang bikin tubuhku dingin, nama itu terasa terlalu familiar. Seperti aku pernah melihatnya sebelum pindah ke tempat ini. Malam setelah aku menemukan rekaman bisikan itu, aku hampir nggak tidur. Kalimatnya terus terulang di kepalaku. Akhirnya, kamu kembali. Aku putar ulang rekaman berkali-kali. Suara langkah jelas, suara gesekan jelas, dan bisikan itu terlalu dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di sampingku. Pagi harinya, aku datang kerja dengan mata merah. Riko langsung nanya, "Lu sakit?" Aku cuma jawab singkat, "Kurang tidur." Aku pengen cerita, tapi belum yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dan jujur, aku takut dibilang halu. Sepanjang hari, pikiranku nggak fokus. Setiap dengar suara barang jatuh di gudang, jantungku langsung loncat. Sampai akhirnya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku pengen memastikan satu hal. Apa kamar nomor 13 pernah dihuni orang lain sebelum aku? Aku mulai memeriksa kamar lebih teliti. Ranjang, meja, bawah karpet tipis, sampai akhirnya aku membuka lemari kayu tua yang jarang kupakai. Bagian dalamnya terlihat normal, tapi di sudut belakang ada bagian cat yang warnanya sedikit berbeda, seperti baru ditutup. Entah kenapa perasaanku nggak enak. Aku ambil obeng kecil dari tas kerja dan menggores perlahan permukaan cat itu. Lapisan cat mengelupas sedikit demi sedikit. Dan di bawahnya muncul goresan lama. Tulisan tangan tidak rapi, seperti ditulis terburu-buru. Satu nama, Rani. Aku diam lama. Nama itu terasa berat di dadaku. Bukan sekedar nama orang asing, tapi seperti memori yang hampir muncul lalu menghilang lagi. Di bawah nama itu ada garis panjang, seperti seseorang mencoba menghapusnya. Kenapa seseorang menulis nama lalu berusaha menyembunyikannya? Saat aku menutup lemari, terdengar bunyi kecil dari bagian bawah. Aku ketuk pelan, ternyata ada laci tipis yang tersembunyi. Dengan susah payah aku menariknya keluar. Isinya cuma satu benda. Foto lama sudah menguning. Seorang perempuan berdiri di depan mes, memakai seragam perusahaan lama, tersenyum tipis. Di belakang foto ada tulisan tangan. Mes 13, shift malam terakhir. Tanganku gemetar. Aku perhatikan wajah perempuan itu, dan ada sesuatu yang membuat nafasku pendek. Bukan karena dia menyeramkan, tapi karena wajahnya terasa familiar. Seolah aku pernah melihatnya, bukan di foto, tapi di tempat lain. Di mimpi mungkin, atau di masa lalu yang sama. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya ke Riko. Aku tunjukkan foto itu. Dia langsung terdiam. Wajahnya berubah. "Lu nemu dari mana?" "Kamar gue." Dia menghela nafas panjang, lalu berkata pelan. Katanya dulu pernah ada kejadian, tapi nggak ada yang berani bahas. "Kejadian apa?" Dia menatap lorong, memastikan nggak ada orang lain. "Penghuni lama meninggal, katanya bunuh diri." Kata-katanya itu terdengar berat. Aku tanya namanya. Riko menolak jawab. Dia cuma bilang, "Lo mending jangan terlalu kepo kalau mau betah di mes." Itu bukan jawaban yang menenangkan.
Malam kedua setelah penemuan itu, suasana kamar terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Jam menunjukkan 02.10. Aku duduk di ranjang, sengaja menunggu. 02.12. Lorong mulai terdengar berisik pelan. 02.13. Langkah itu datang lagi. Berhenti di depan pintu. Kali ini ada suara ketukan. 3 kali. Pelan, tepat. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Tangan hampir membuka gagang pintu. Tapi tubuhku menolak. Di balik pintu, terdengar suara seperti seseorang menggeser kuku di permukaan kayu. Lalu, suara perempuan sangat pelan, hampir tidak terdengar. Ingat aku. Suara itu bukan marah, bukan menakutkan, tapi sedih. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia tidak ingin menyakitiku. Dia ingin sesuatu dariku. Setelah langkah itu pergi, aku memberanikan diri membuka pintu. Lorong kosong. Lampu neon berkedip pelan. Tidak ada siapa-siapa. Saat kembali ke kamar, aku berhenti di depan dinding dekat ranjang. Ada goresan baru. Tipis tapi jelas, tepat di atas bekas cat lama. Tulisan itu belum selesai, seolah ditulis dengan tangan gemetar. B.U.K. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba kepalaku berdenyut. Potongan gambar muncul cepat di pikiranku. Lorong gelap, suara orang berdebat, sesuatu jatuh dari tangga. Aku terhuyung, hampir jatuh. Aku duduk di lantai, mencoba bernafas normal. Foto perempuan itu masih di tanganku. Aku balik lagi, memperhatikan lebih detail. Di sudut belakang, ada cermin kecil. Dan di cermin itu, pantulan seseorang. Seorang anak laki-laki berdiri jauh di belakang perempuan itu. Wajahnya samar, tapi posisi berdirinya, cara dia memegang tas kecil, tiba-tiba terasa sangat familiar. Aku mendekatkan foto ke lampu, dan jantungku langsung berhenti sesaat. Karena anak kecil di belakang foto itu memakai jaket yang sama dengan jaket yang pernah kusimpan di rumah orang tuaku. Jaket yang kupakai waktu kecil. Tepat saat aku menyadari itu, lampu kamar mati total. Lorong kembali terdengar langkah. Dan di dalam kegelapan, sebuah bisikan muncul tepat di dekat telingaku. Kamu dulu melihat semuanya.